Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afar Dia Palevi dari Ilmu Komunikasi kelas D UIN Sunan Kalijaga angkatan 2023 hendak mempresentasikan mengenai pendekatan makna kumaza. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ihya Ulumuddin. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu apa sih makna kumaza? Makna kumaza merupakan bentuk rekonstruksi metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara integrasi dengan pemikiran penafsiran berat atau bisa disebut hermeneutika untuk memperoleh hasil penafsiran Al-Quran yang progresif serta moderat. Kemudian di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama ialah mencari makna historis atau asbabun nuzul, yang kedua yaitu mencari signifikasi ayat. Kemudian contoh tafsiran ayat menggunakan makna kumaza. Dalam beberapa artikel yang saya baca, makna kumaza yang dikemukakan oleh Profesor Sairon, beliau mengambil contoh dari beberapa ayat. Salah satunya ialah ayat Al-Maidah, Quran Surat Al-Maidah ayat 51, yang merupakan ayat yang sedikit kontroversial karena dalam poinnya yaitu umat Islam dilarang menjalin pertemanan dengan umat Yahudi serta Nasrani. Di sini saya akan mengambil contoh dari Al-Maidah ayat 38, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu fadau aydiyahumma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian analisisnya kenapa saya memilih ayat itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ayat itu menurut saya merupakan ayat yang sedikit kontroversial karena melakukan hukuman potong tangan, yang dimana pada masa sekarang hukuman tersebut tidak relevan karena maraknya hak asasi manusia yang diutarakan oleh sejumlah orang. Kemudian bagaimana tafsirnya? Kemudian menurut metode yang pertama, yaitu mengacu pada metode pertama, yaitu mencari histori atau asbabun nuzul. Ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang yang melakukan pencurian dan ia dihukum potong tangan oleh Nabi Muhammad. Berdasarkan ayat tersebut, Al-Quran tampaknya menetapkan bentuk hukuman potong tangan karena mempertimbangkan konteks budaya saat itu. Pada masa jahiliyah, hukuman fisik menjadi bentuk hukuman yang diterima oleh masyarakat pra-Islam. Namun, dalam penetapannya, tidak disertai dengan unsur-unsur pencurian yang harus dipenuhi sebelumnya hukuman dijatuhkan, sebagaimana Islam mengaturnya setelah turunnya Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Allah menyebutkan pencuri perempuan setelah menyebutkan pencuri laki-laki dalam ayat ini agar tidak ada yang beranggapan jika seseorang perempuan mencuri, maka tidak ada hukuman baginya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya. Allah memerintahkan untuk memotong tangan kanan pencuri, yaitu pada pergelangan tangan sebagaimana yang dijelaskan dalam sunnah. Ini merupakan hukum yang adil dan tidak mengandung kezaliman sebagai balasan bagi para pencuri dan pencegah bagi setiap orang yang hendak melakukan kejahatan ini. Namun, tidak serta-merta hukuman potong tangan tersebut berlaku hingga saat ini secara moderat atau mengikuti perkembangan zaman yang pesat mengenai hak asasi manusia atau HAM. Jika melihat dari perspektif HAM, pada saat ini konteks hukuman potong tangan itu benar seperti tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, hanya untuk menakuti seseorang mengenai konsekuensi dari pencurian, serta hukuman potong tangan ini juga dapat diklasifikasikan pada era sekarang ke dalam hukuman penjara. Berikut hal yang dapat saya sajikan dan presentasikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.